Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini topik pembahasan kita adalah Po'un, Samayati, ritual pertobatan dan doa keselamatan di awal tahun. Saudaraku yang terkasih, semua manusia secara naluri tidak menginginkan penderitaan dan selalu berharap adanya kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, sesuai dengan makna dari tahun baru, terutama tahun baru Imlek, di mana tahun baru Imlek adalah membawa satu semangat baru, tekad baru, upaya baru, dan pengharapan baru untuk meraih kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, lebih tentram, damai, harmonis, dan berbahagia. Dan tentu saja berharap agar terjauhi dari segala bencana, malapetaka, dan mara bahaya. Oleh sebab itu, sejak dulu kala, secara tradisi dan budaya di kalangan umat Buddha, khususnya yang dari keturunan Tionghoa, kita mengenal ada upacara yang kalau di Sumatera populer dengan sebutan Po'un. Ya, Po'un atau dalam bahasa Mandarin disebut Poyin. Ya, Poyin ini adalah upacara yang dikatakan sebagai memperbaiki nasib, ya, memperbaiki kondisi nasib supaya menjadi lebih baik, terhindar dari malapetaka, mara bahaya, dan memperoleh kebahagiaan. Kalau di Jawa sering disebut sebagai upacara Ciswa. Ciswa tidak jauh beda dengan Po'un tadi. Maksudnya adalah tolak bala. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau di bahasa Indonesia kan Ciswa ini kira-kira artinya upacara selamatan, ya, selamatan yang juga sering dilakukan oleh orang-orang di Jawa. Ya, jadi inilah sebenarnya yang sejak dulu selalu diadakan, ya, Po'un dan Ciswa. Nah, kalau Po'un ya lebih banyak dilakukan di kelompok-kelompok masyarakat Tionghoa beragama Buddha di luar Pulau Jawa. Jadi mereka menggunakan istilah Po'un, seperti halnya di Padang sendiri. Di Padang sejak mungkin ratusan tahun yang lalu, upacara Po'un ini sering dilakukan menjelang ataupun masih di dalam perayaan tahun baru Imlek. Ya, masih bulan pertama lah, masih Ciangwe. Biasanya orang mengadakan Po'un ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, secara kelompok. Nah, ritualnya pun bermacam-macam. Ya, tapi waktu itu karena tidak ada satu tata cara, ya, satu tata cara yang baku, sehingga masing-masing melakukan dengan caranya tersendiri. Nah, seperti yang dilakukan di Padang. Di Padang ada kelenteng yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu yang bernama Sehin Kiong. Ya, di kelenteng ini biasanya upacara Po'un ini atau Poyin ini diadakan dengan persyaratan membawa orang yang melakukan upacara Po'un atau Poyin ini membawa dua pakaian, ya, pakaian yang lama yang pernah dipakai, kemudian pakaian baru. Ya, kemudian tentu saja harus memberitahu namanya, ya, kemudian sionya, ya, nama lahir, maksudnya nama lahir, sionya, dan kemudian juga orangnya diharapkan hadir. Nah, namun untuk mempermudah ketika orang yang bersangkutan tidak bisa hadir, cukup diukur tinggi badannya dengan menggunakan seutas benang merah. Ya, nah lama-kelamaan, bagaimana kalau umpamanya orangnya tidak hadir, terus lupa lagi mengukur tingginya. Nah, semuanya dipermudah. Ya, karena ini sebenarnya ritual. Ritual itu adalah yang mengandung simbol-simbol makna-makna tertentu. Tentu saja tidak ada sesuatu yang baku yang harus berlaku. Nah, sehingga kadang-kadang kalau tidak ada ukuran tinggi badannya, ya cukup benang merahnya diukur setinggi meja altar yang ada di kelenteng. Nah, kemudian dilakukan upacaranya. Nah, kalau memang di sana dulu, ya di kelenteng Sehin Kiong ini dulu pernah ada biksu yang datang dari Tiongkok.
Tentu saja biksu ini membacakan sutra-sutra dan mantra-mantra. Nah, namun kemudian ada satu periode yang cukup lama ketika biksu-biksu sudah tidak ada lagi di kelenteng. Ya, jadi siapa yang melakukan upacara Po'un ini, karena masyarakat masih antusias untuk melakukannya. Ya, sebagai doa keselamatan lah, doa keselamatan di awal tahun supaya tahun ini menjadi lebih baik, lebih banyak rezeki, terjauh dari penyakit, terjauh dari segala bencana, malapetaka, mara bahaya. Nah, karena tidak ada biksunya, kemudian dilakukan oleh apa yang biasa disebut biokong, yaitu orang yang menjaga kelenteng, menjaga di kelenteng. Dan kita tahu kalau di kelenteng kan ada orang mempersembahkan dupa, minyak, dan lain sebagainya. Nah, biokong inilah kemudian yang melaksanakannya. Baik kalau biokongnya bisa baca mantra dan sutra liam keng. Kalau udah bisa bagaimana? Ya sudah, pokoknya disederhanakan, menjadi semakin sederhana. Bahkan kadang-kadang sudah keluar dari makna dan maksud serta tujuannya. Nah, demikian juga di Jawa. Kalau di Jawa yang pernah saya tahu, itu sudah terjadi alkulturasi antara budaya atau tradisi Tionghoa dalam hal Ciswa ini dengan selamatannya orang Jawa. Ya, sehingga saya pernah lihat kalau di Jawa, ya Ciswa itu dilakukan orangnya hadir. Ya, saya tidak tahu kalau di Jawa, saya tidak tahu bagaimana kalau tidak hadir. Orangnya hadir, biasanya antusias ramai ya. Kemudian baik suhunya, biksunya, ya ataupun kadang-kadang juga bante, walaupun beda tradisinya, mereka laksanakan juga, yaitu dengan memotong rambut sedikit. Ya, jadi kalau dalam tradisi Jawa, konon katanya memotong rambut itu, kemudian itu artinya adalah membuang kesialan. Ya, nah kemudian sudah dipotong rambutnya, diguyur pakai air kembang staman namanya. Jadi ada air yang sudah dikasih bunga. Itu kalau di Jawa disebut kembang staman, itu diguyurkan langsung pada orangnya. Nah, karena saya tidak menetap di Jawa dan saya juga tidak terlalu mengetahui, saya tidak tahu apakah kalau orang yang tidak hadir bisa tidak diciswa. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya Po'un, Ciswa, ya, selamatan kalau dalam bahasa Jawa itu sebenarnya tujuannya adalah mengawali satu tahun yang baru dengan hal-hal yang baik. Ya, dengan semangat yang baru, tekad yang baru, upaya yang baru, ya, pengharapan yang baru untuk kehidupan yang lebih baik. Lebih baik artinya terjauh dari segala bencana dan mara bahaya, itu disebut sebagai tolak bala, dan kemudian meraih kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai, lebih makmur, lebih sukses, lebih harmonis, dan lebih berbahagia. Nah, kadangkala di luar dari jadwal yang di awal tahun ini, ada juga orang ya melakukan, kalau di Padang nih yang tradisi Po'un ini, ketika orang merasa dirinya banyak kesialan, usaha tidak maju, banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak penyakit. Nah, mereka juga melakukan Po'un. Dan anehnya, memang kalau di Padang, sebagian besar terdiri dari etnis Tionghoanya adalah orang-orang yang berasal dari Hokkien, Fujian. Namun tidak banyak yang bisa berbahasa Mandarin lagi, tidak bisa berbahasa Hokkien pun. Ya, nah ketika lama-kelamaan Po'un ini diterjemahkan, tapi terjemahannya jauh meleset. Jadi kalau kita Po'un sebenarnya adalah tadi memperbaiki nasib. Memperbaiki nasib artinya menjadi lebih baik. Ya, kalau Ciswa menolak bala, ya kira-kira sama artinya. Tetapi kemudian entah sebab apa, kemudian Po'un ini di Padang diterjemahkan sebagai tukar badan. Ya, jadi waktu saya kecil saya jadi aneh juga, tukar badan gimana maksudnya. Pernah saya tanya, maksudnya tukar badan itu apa? Oh ya, badan yang lama ini kotor, ya sudah tidak baik, ya sudah banyak sialnya, banyak penyakitnya, ditukar dengan yang baru. Ya, tapi tentu saja ya, secara fisik badan ini tidak tertukar. Ya, tapi terlalu disederhanakan, akhirnya itulah melenceng dari maksud dan tujuan sebenarnya. Nah, inilah kemudian yang perlu kita luruskan kembali, sehingga hal ini tidak lama-kelamaan menjadi seolah-olah seperti satu upacara yang banyak mengandung
tahyul atau hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, ketika agama Buddha hadir, ya dibangkitkan lagi oleh Mahastawira Asin Jindara kita, Sukong almarhum, ya itu mulai diluruskan lagi. Nah, kemudian dikaji dari agama Buddha sendiri, ternyata memang ada upacara ritual yang sejak zaman dulu kala yang sering kita sebut sebagai samayati. Samayati ini dalam bahasa Sanskrit. Ya, dalam bahasa Sanskrit, kalau diterjemahkan kira-kira artinya ritual pertobatan. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa, sering disebut sebagai Paichan atau Lichan. Artinya tidak jauh beda. Jadi kalau dikatakan Paichan itu adalah bersujud untuk bertobat. Ya, sujud pertobatan lah kira-kira begitu. Lichan artinya adalah ritual atau seremonial untuk bertobat. Nah, jadi di dalam agama Buddha ternyata ya sesuai dengan ajaran Buddha tentang hukum karma, ketika kita ingin merubah kehidupan kita, ingin merubah nasib kita menjadi lebih baik, ya lebih sejahtera, lebih sehat, yang perlu dirubah dulu adalah diri kita, ya pribadi kita, ya mental kita yang harus dirubah dulu, diri kita ini yang harus dirubah dulu. Makanya upacara ini disebut samayati, upacara pertobatan. Nah, memang tujuannya adalah setelah bertobat tentu saja orang berdoa atau beraspirasi untuk hidupnya menjadi lebih selamat. Nah, selamat dalam hal ini ya sama dengan yang tadi, yaitu terhindar dari bencana, malapetaka, dari penyakit, dari mara bahaya, ya hidupnya menjadi lebih berezeki, makmur, sejahtera, sukses, ya usahanya, pekerjaannya menjadi lancar, keluarganya hidup rukun, ya badan sehat, dan kemudian juga tentu saja berbahagia. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi naluri semua manusia. Jadi sering orang kadang-kadang salah pengertian, ya seolah-olah di dalam agama Buddha ini hanya mengurus orang-orang yang sudah meninggal. Nah, mengapa demikian? Karena memang kalau secara di luar itu kelihatannya para biksu, biksuni, ya bante-bante, para pandita Buddha itu biasa menyembayangi kalau ada orang meninggal. Sehingga yang dilihat oleh masyarakat luar adalah seolah-olah agama Buddha ini hanya mengurus orang ketika sudah meninggal saja. Padahal tidak benar sama sekali. Ya, ajaran Buddha ya intinya sebenarnya bertujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan dan mengarahkannya kepada kebahagiaan. Baik kebahagiaan dalam hidup saat ini maupun dalam kehidupan yang akan datang, yang kita sebut terlahir di alam-alam bahagia atau disebut alam sorga atau alam dewa, sampai pada kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan sejati. Ya, disebut kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan sejati karena memang kebahagiaan itu adalah naluri manusia untuk mencapainya. Jadi dikatakan kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan sejati yang kita kenal sebagai Nibbana dalam bahasa Pali atau Nirwana dalam bahasa Sanskerta. Nah, jadi inilah sebenarnya makna dari upacara yang kita kenal sebagai kesamayati yang dulu sering disebut sebagai upacara Poun ataupun upacara Ciswa atau selamatan dalam bahasa Jawanya. Nah, selanjutnya kita akan meninjau lebih mendalam lagi apa asal-usul, apa makna, apa maksud dan tujuan dari upacara kesamayati ini, sampai nanti bagaimana ritual ini dilakukan dan bagaimana konteksnya tidak keluar dari inti dari ajaran Buddha, yaitu tentang karma. Karena dalam ajaran Buddha, yang kita mau perbaiki nasib, mau perbaiki kehidupan kita ini, yang pertama harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Perbuatan kita, pikiran kita, ucapan kita, yang kita sering sebut sebagai karma yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita lihat apa latar belakang, ya, kemudian maksud dan tujuan, hikmah dan makna dari upacara kesamayati ini. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kesamayati artinya ritual pertobatan. Ya, dalam bahasa
Mandarin disebut sebagai Paichan atau Lichan. Itu sujud untuk bertobat, sujud pertobatan lah kira-kira begitu, atau seremonial atau ritual pertobatan. Mengapa diawali dengan pertobatan? Nah, karena kembali lagi sesuai dengan ajaran Buddha tentang hukum karma, ketika kita ingin memperbaiki hidup kita. Jadi dalam hidup ini, sebagai manusia biasa, kita melakukan banyak sekali perbuatan, baik melalui ucapan kita, melalui pikiran kita, melalui badan jasmani kita banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan. Nah, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Nah, oleh sebab itu, Kesamayati ini diadakan ya sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan ini, diawali dengan pertobatan. Apa pengertian pertobatan dalam hal ini? Pertobatan pertama diawali dengan introspeksi diri. Jadi melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya, melihat ke dalam diri kita sendiri dengan bercermin pada dharma ajaran Buddha. Jadi kalau kita mau melihat wajah kita ketika kita berdandan, tentu kita melihat ke cermin. Ya, dari cermin kita bisa melihat rambut kita rapi atau tidak, atau perempuan bedaknya rata atau tidak, lipstiknya, eyeshadow-nya, dan lain sebagainya. Nah, cermin bagi kehidupan kita ini adalah dharma ajaran Buddha. Jadi ketika kita bercermin kepada dharma ajaran Buddha, introspeksi, kita akan mengetahui ya sejauh mana dharma itu telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Sejauh mana dharma itu sudah kita jadikan sebagai jalan hidup kita, ya, jalan hidup kita, way of life kita, ya, dharma is my way. Sejauh mana ya dharma itu sudah kita jadikan sebagai pedoman dan jalan hidup kita. Nah, ini introspeksi. Nah, dari introspeksi ini nanti kita bisa melihat dan kemudian kita mengakui. Jadi sudah introspeksi, mengakui bahwa dalam hidup ini, ya tentu saja kalau dalam konteks upacara Kesamayati di awal tahun ini, kita melihat, mereview kehidupan kita tahun sebelumnya. Sejauh mana kita sudah melaksanakan dharma ini dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dengan bercermin ini kita tahu, ya, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak kekeliruan, ketidaktahuan yang kita lakukan, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, kita tahu bahwa Buddha mengatakan ada 3 akar kejahatan yang dilakukan, yaitu lodomo, loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dendam, ya, sakit hati, ya, kemudian juga ketidaktahuan atau kekelirutahuan. Ini sepanjang tahun yang sudah berlalu mungkin banyak kita lakukan. Jadi ini pertobatan, introspeksi, kemudian mengakui bahwa kita ini sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dharma ajaran Buddha yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita. Nah, kemudian setelah kita menyadari, mengakui, barulah kita bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini yang paling penting. Dan kemudian bertekad juga untuk hidup lebih sesuai dengan dharma ajaran Buddha. Nah, inilah yang disebut sebagai pertobatan. Jadi ada 3 tahapan. Pertama, introspeksi, melihat ke dalam diri kita sendiri, dan kemudian mengakui. Nah, maka mengakui kita bersalah ini penting. Kalau kita tidak pernah merasa kita bersalah, tidak mengakui kita bersalah, ya, karena kita tidak bercermin, ya, ego kita selalu mengatakan kita benar. Apapun yang kita lakukan, kalau kita bercermin pada ego kita, pasti betul, karena ego, aku, ya. Tetapi kita bercermin pada dharma, kita akan melihat bahwa banyak kekeliruan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan dharma, yang harusnya menjadi way of life kita. Nah, setelah kita menyadari ini, timbullah tekad kita, timbullah upaya kita untuk memperbaiki semuanya, ya, untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, dan kemudian bertekad untuk berjanji hidup sesuai dengan dharma ajaran Buddha. Nah, ini yang dikatakan bercermin tadi pada dharma, kemudian membersihkan batin kita, pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita dengan air dharma.
Nah, ini dikatakan bahwa mencuci itu artinya ya sebenarnya itu adalah simbolis dari apa yang disebut sebagai pertobatan tadi. Jadi membersihkan dengan tekad kita, semangat kita, upaya kita untuk hidup lebih baik, lebih sesuai dengan dharma ajaran Buddha. Nah, sebenarnya inilah inti dari pelaksanaan upacara kesamayaan hati ini. Nah, setelah kita bertobat, barulah kita boleh berdoa, berharap, beraspirasi untuk kehidupan yang lebih baik, untuk keselamatan. Ya, keselamatan diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua makhluk. Nah, keselamatan inilah maka dikatakan, saya lebih menerjemahkan kesamayaan hati itu sebagai ritual pertobatan dan doa keselamatan di awal tahun. Nah, karena memang diadakan biasa di awal tahun, tetapi di luar awal tahun pun boleh sebenarnya. Karena intinya adalah pertobatan dan doa keselamatan tadi. Nah, di Tiongkok sendiri, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, di Tiongkok sendiri, dulunya upacara kesamayaan hati, Lican atau Paichan ini, itu disusun oleh para sesepuh agama Buddha di Tiongkok, ya, biksu-biksu senior yang sudah mencapai tingkat kesucian, sudah mencapai pencerahan, mereka menyusun ini. Tadi kita sudah katakan bahwa ajaran Buddha itu tujuannya adalah membebaskan manusia dari penderitaan. Buddha membebaskan manusia dari penderitaan dengan ajarannya. Jadi kalau kita menjalankan ajaran Buddha, ya hidup kita akan selamat, sejahtera, dan akan menuju pada kebahagiaan. Nah, tetapi ada juga ritualnya. Ritual ini sebenarnya memang ya, kita tidak mengatakan ritual itu tidak perlu, ya, karena tingkat kemajuan batin umat Buddha ini tidak sama. Bagi orang yang sudah tercerahkan, ya, tentu saja mungkin ritualnya berkurang. Tetapi umat Buddha ini banyak juga yang levelnya masih belajar tahap demi tahap, maka ritual itu tetap perlu. Makanya oleh sesepuh-sesepuh yang tentu saja selain suci juga bijaksana, mereka menyusun satu ritual. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai kesamayaan hati. Nah, di dalam sejarah tercatat banyak sekali upacara kesamayaan hati ini, yang kalau di Tiongkok itu biasa disebut sebagai Chan Hui, pertobatan. Ya, yang kita kenal ada disebut sebagai Liang Huang Pao Chan, ya, kesamayaan hati pusaka Raja Liang. Itu dulu ada seorang raja di Tiongkok, dia mengadakan upacara ini untuk mendoakan istrinya yang terlahir di alam yang tidak baik. Kemudian juga ada yang dikatakan sebagai San Mei Sui Chan, kesamayaan hati air samaya. Ya, itu ada juga. Dan kemudian ada juga yang dikatakan sebagai Ta Pei Chan ini kesamayaan hati maha karuna. Ya, kesamayaan hati maha karuna. Kemudian ada juga disebut sebagai Ti Chang Chan, kesamayaan hati Siti Garba atau Ti Changwang Pusa. Kemudian ada juga yang disebut sebagai Cianfo Chan, kesamayaan hati Sahasa atau 1000 Buddha. Nah, dan lain-lain. Nah, biasanya di Tiongkok, ya, upacara kesamayaan hati ini diadakan ketika ada wabah, ada bencana, ya, supaya merubah bencana ini menjadi sesuatu yang lebih baik atau terbebas dari bencana, malapetaka atau wabah penyakit ini, diadakan upacara kesamayaan hati ini. Nah, jadi tahapan-tahapannya sebenarnya adalah pertama tadi pertobatan. Sesudah kita bertobat, kita berjanji untuk merubah diri kita, untuk hidup lebih sesuai dengan dharma. Ketika itulah boleh kita berharap, boleh kita beraspirasi, boleh kita berdoa agar kehidupan kita selanjutnya menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, lebih damai, lebih harmonis, dan lebih berbahagia. Nah, upacara kesamayaan hati atau Paichan atau Lican ini sebenarnya sering diumpamakan sebagai orang yang mendulang emas. Ya, jadi kalau orang mendulang emas dari pasir sungai yang dianggap mengandung butiran-butiran emas, mereka mengambil pasir sungai ini, kemudian mengayak perlahan-lahan,
sehingga akhirnya pasir-pasirnya terbuang dan tinggallah pasir-pasir yang berkemilau, yaitu adalah pasir-pasir yang mengandung emas. Nah, jadi ibarat sebenarnya di dalam upacara kesamayati ini diibaratkan ketika kita introspeksi, melihat ke dalam diri sendiri, mengakui banyak kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan, kemudian kita bertekad, berjanji, ya, kita mengakui, berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama dan akan hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Nah, itulah sebenarnya inti atau makna dari upacara yang kita adakan ini. Nah, kalau di Padang, ya, tentu saja atas petunjuk dari Lastawira Nyana Maitri, yang kita adakan itu adalah Yao Se Pao Chan, karena banyak yang lain, ada Ti Chang Chan, ada Chen Fo Chan, ada juga San Mei Sui Chan dan lain sebagainya. Tetapi kita mengambil Yao Se Pao Chan, ya, bersujud kepada Yao Se Fo, Yok Suhut, Baisaja Guru Buddha. Nah, siapakah Baisaja Guru Buddha? Ya, Baisaja Guru Buddha adalah Buddha di masa lampau yang sebenarnya berpasangan dengan Amitabha Buddha. Jadi kalau kita lihat ada yang disebut sebagai San Pao Fo, 3 permata Buddha. Di tengah adalah Buddha Sakyamuni, kemudian ada di sampingnya ada Buddha Amitabha dan Buddha Baisaja Guru. Ya, Buddha Amitabha terkenal sebagai Buddha yang bertakhta di alam swarga Loka Sukawati, tanah suci para Buddha di sebelah barat, Sifang Cilo Secie. Ya, nah kalau yang Baisaja Guru sering disebut sebagai Tungfang. Jadi maksudnya Tungfang, beliau berkuasa di alam surga sebelah timur. Kalau Amitabha terkenal dengan cahaya putih yang bergemerlapan, maka Baisaja Guru atau Yok Suhut ini, Yao Se Fo ini memancarkan cahaya kristal, ya, yang sering disebut sebagai cahaya Lizuli, sehingga kalau dalam bahasa Mandarin sering disebut sebagai Xiao Cai Liu Li Kuang Julai, tata gata yang mempunyai cahaya laksana kristal. Ya, jadi beliau di sebelah timur. Nah, kita memilih Yao Se Fo ini karena dalam salah satu tekadnya. Ya, jadi kalau diterjemahkan, Yao Se Fo ini berarti Buddha pengobatan, sering dikatakan begitu. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam salah satu ikrarnya, ada beberapa ikrar beliau ini, salah satu di antaranya ikrar beliau adalah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh semua umat manusia dan semua makhluk. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa penyakit yang dimaksud di sini bukan hanya penyakit fisik saja. Ya, bukan hanya penyakit fisik, darah tinggi, serangan jantung, kanker, ya, coronavirus disease 19 seperti sekarang ini, ya. Tetapi sebenarnya lebih dikatakan sebagai pengobat, ya, mengobati penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit batin, ya. Kebencian, keserakahan, ketamakan, keakuan, ya, iri hati dan lain sebagainya, itu penyakit. Di dalam ajaran Buddha, Buddha mengatakan ada satu penyakit universal yang sebenarnya semua manusia harus berusaha untuk menumpaskannya, ya, untuk mengobatinya. Nah, itulah penyakit-penyakit mental yang dimaksud tadi, ya. Jadi bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit mental, ya. Nah, kalau di Padang, ya, di Padang mungkin satu-satunya tempat ibadah Buddha yang mengadakan upacara kesamayati ini, ya, Yao Se Pao Chan ini atau Xiao Cai Yen So Fa Hui ini hanya di Wihara Buddha Warman. Dan oleh sebab itu kita mengharapkan semua banyak umat yang bisa mengikuti, ya, dan mendapat manfaat dari upacara ini, ya. Nah, saya sering mengatakan kepada umat bahwa jangan ada sampai umat yang mengikuti satu upacara ritual, tetapi dia tidak mengerti maksud dan tujuannya, hikmah dan maknanya. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi bukan ritualnya tidak perlu, tetapi ketika kita mengikuti upacara ritual, kita tidak tahu maksud latar belakangnya, maksud tujuannya, hikmah maknanya, itu jadi kurang bermanfaat. Tetapi ritual itu sendiri sebenarnya perlu.
Ya, jadi tadi saya mengatakan Buddha ingin membebaskan manusia dari penderitaan dan membimbingnya menuju kebahagiaan. Ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kemajuan batinnya pesat tinggi. Ya, dia mungkin tidak begitu memerlukan ritual. Tetapi banyak umat awam yang masih memerlukan ritual. Jadi ketika ritual itu dilakukan, hendaknya umat itu bisa memahami latar belakangnya, maksud tujuannya, hikmah dan maknanya. Sehingga ritual itu menjadi bermanfaat. Nah, oleh sebab itu kalau di Padang, umat yang mau ikut upacara Yause Paucan ini, Samati Baisaja Guru Buddha ini, mereka tidak perlu tidak perlu ditarifkan berapa bayarnya. Terserah mereka saja, sesanggupnya, semampunya, ya berapa yang dia mau sumbangkan silahkan saja. Ya, nah kemudian dibuat satu altar di samping altar utama itu ada gambar Baisaja Guru Buddhanya, kemudian nama-nama ini ditempel. Dan kemudian ketika harinya dimulai dari pagi hari itu dipimpin oleh Mahastawira Nyana Maitri dan beberapa orang muridnya, dan tentu juga didampingi oleh para pandita. Kita memulai upacaranya. Biasanya yang kita bacakan dalam upacara ini adalah Lifo Chan Huewen, ya, pertobatan juga. Ya, itu berlangsung ya sampai siang. Ya, ditutup dengan upacara Sangkung atau Kungfo, puja persembahan. Nah, kemudian sore hari dilanjutkan lagi. Nah, sore hari ini itu biasanya upacara ritualnya tidak terlalu panjang, tetapi ditujukan sebenarnya ya inilah yang disebut sebagai doa keselamatan. Jadi kesamayati, ritual pertobatan dan doa keselamatan bagi semua makhluk, ya termasuk diri kita dan semua makhluk, karena kita adalah bagian dari makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, upacara ini dipimpin oleh Su Secing. Ya, kemudian karena ini masih di awal tahun, ya biasanya umat-umat ingin memberi angpau, ya memberi hungpau kepada para anggota sangga. Makanya upacara ini ditutup dengan mempersembahkan dana atau angpau ini kepada para anggota sangga. Karena sebagaimana kita ketahui, di Wihara Buddha Warman Padang belum ada anggota sangga yang menetap. Nah, sehingga ini masih dalam suasana Imlek, karena kan masih Ciagwe, ya masih bulan 1. Umat berbondong-bondong memberikan dana kepada anggota sangga. Nah, sebenarnya inilah yang bermanfaat. Jadi mereka berdana, ya, kemudian ikut upacara, memahaminya, mengerti, ya. Nah, inilah manfaat timbul. Jadi mereka berdana itu, dana itu untuk wihara. Jadi wihara untuk biaya operasional wihara, untuk perkembangan wihara, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dalam bidang pendidikan, pembinaan, dan pelayanan. Nah, demikian saja apa yang dapat kami sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata awirahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.